Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video dari Lora yang terkenal yang ada di Bangkalan, yaitu Lora Ismail Al-Khalili, ya, yang menanggapi salah satu video dari Harry Pras yang menanggapi videonya Habib Jindan. Kita nanti saksikan dan nanti kita juga akan memberikan satu komentar, ya. Kita saksikan videonya dulu. Ini saya memiliki pembahasan yang sangat menggelikan yang datangnya dari Habib Jindan. Habib Jindan ini atau Pak Jindan ini memberikan statement atau ceramah yang mengutip perkataan dari Habib Umar Al-Hafidz, yang dimana ada suatu amalan yang hanya sekedar niat saja. Sekedar niat saja, apabila kita tidak sampai kepada niat itu, niat kita tidak kesampaian lah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat untuk mengajarkan kita atau mewujudkan keinginan kita itu di dalam kubur. Allahu Akbar. Berbicara tentang Allah, malaikat dan Rasulullah, kadang mereka ini memang tidak ada ukurannya, ceplas-ceplos saja begitu. Tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private katanya. Ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Masuk di dalam barisannya Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Jadi kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Komentar di bawah Harry Plus gak perlu mengkoreksi habaib. Mereka itu ilmunya sudah tinggi. Kalau mereka ilmunya tinggi, ketika menyampaikan suatu fatwa, hendaknya didasari dengan dalil. Dari mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Agama Islam, agama dalil, bukan agama seenak jidat kita ngomong. Banyak orang Indonesia ini gampang dibodoh-bodohi. Karena apa? Saking lugunya. Orang Indonesia ini lugu-lugu. Jadi melihat video itu, kalau kita lihat, ya, Pak Harry Pras itu menanggapi salah satu video dari Habib Jindan. Kemudian di Pras ini menggaris bawahi begini, bahwasanya agama Islam ini agama dalil. Ketika menyatakan bahwasanya, ya, ketika orang tidak hafal Al-Quran kemudian meniatkan untuk menghafal Al-Quran, atau niat saja atau hafal tapi belum sampai ke selesai begitu, maka orang ini menurut penonton Habib Jindan itu kan dia nanti di kuburnya Allah Ta'ala akan mengutus satu malaikat yang akan membantu dia untuk menyelesaikan hafalan itu. Kemudian ditanggapi oleh Lora Ismail Al-Khalili Bangkalan, ya. Kita lihat tanggapannya beliau, ya. Oke, video ini saya tunjukkan untuk Mas Harry Pras, si paling dalil yang tidak mudah dibodoh-bodohi dan tidak lugu tentunya, yang mengatakan bahwa pernyataan Habib Jindan yang beliau nukil dari Sayyidil Habib Umar itu tidak berdasar dan tidak memiliki dalil. Ini ada kitab Mas Harry Pras, Syarhus Sudur Bisyarhi Halil Mauta wal Kubur, kitab yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan di alam kubur, yang ditulis oleh seorang ulama besar yang kredibilitasnya dalam ilmu fikih dan hadis khususnya tidak perlu diragukan lagi, itu beliau Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, atau biasa kita kenal dengan Imam Suyuti. Mari kita baca isinya agar kita tahu sebenarnya siapa yang berbicara tanpa menggunakan dasar dan dalil. Oke, di sini halaman 191. Mohon maaf saya bacakan buat Mas Heri kalau mungkin belum bisa baca kitab tidak ada harokatnya. Di sini wa akhraja Ibn Abi Dunya an Yazid Ar-Rabqasi qala balaghani anal mu'mina idza mata wa qad baqiya alaihi syai'un minal Qur'an lam yata'allamhu ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu ma baqiya alaihi minhu hatta yab'atsahu Allah min qabrih. Dikatakan, ya, dari Ibn Abi Dunya, seorang pakar hadis yang sangat terkenal, banyak karangannya, banyak kitabnya, yang beliau lahir 201 Hijriah, wafat tahun 281 Hijriah. Jadi seorang ulama pakar hadis di abad kedua. Di sini beliau menukil perkataan dari Yazid Ar-Rabqasi, ya, seorang tabi'in. Beliau berkata bahwa
seorang mukmin datang kepadaku, sampai kepadaku. Biasanya perkara-perkara gaib itu tidak mungkin dikatakan seorang tabi'in kecuali beliau menukilnya dari seorang sahabat. Dan tentunya seorang sahabat tidak akan pernah membahas tentang hal-hal gaib kecuali dari Rasulullah SAW, bersumber dari Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa seorang mukmin ketika meninggal dan dia masih punya sisa hafalan Al-Quran yang belum dihafalkan, maka Allah akan mengutus baginya malaikat yang akan membantu dia untuk menghafalkan sisa Al-Quran itu, sampai pada akhirnya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya. Intinya begitu ya, yang video dari Laura Ismail ini Al-Khalili Bangkalan. Jadi video ini memang ditujukan untuk kepada Heri Pras ya, yang mengatakan bahwasanya Habib Jindan yang mengatakan bahwasanya yang beliau nukil dari Habib Umar Al-Hafidh yang mengatakan bahwasanya ketika seorang itu punya niat atau dia mempunyai ya bahasanya niat untuk menghafal Al-Quran tapi dia tidak kesampaian sampai dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mengutus satu malaikat yang akan membantu dia untuk menghafal Al-Quran, sehingga ketika dia dibangkitkan dari alam kubur termasuk orang yang hafidil Quran. Kemudian oleh Heri Pras itu ditanggapi bahwasanya apakah ada dasar atau dalilnya. Kemudian juga menggarisbawahi bahwasanya orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini lugu-lugu sehingga mudah dibodoh-bodohin oleh Habib, tanda kutipnya begitu ya. Disangkalah oleh Laura Ismail Al-Khalili yang ada di Bangkalan ini. Kemudian di ya videonya seperti yang kita saksikan tadi. Kemudian kalau kita mengkomentari video tersebut, memang benar apa yang disampaikan oleh beliau ya, Laura Ismail Al-Khalili Bangkalan ini. Di sini memang ada satu kitab yaitu Syarhus Syudur karangannya Imam Asyuti. Di sini dikatakan memang wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Yazid Ar-Raqasi atau Ar-Raqasi bacaannya ya. Qala balagoni annal mu'mina idza mata wa qad baqi alaihi syai'un minal Qur'an lam yata'allamhu. Jadi ketika ada, intinya begini, ketika ada seseorang mukmin dia meninggal sedangkan dia masih mempunyai sisa hafalan yang belum dihafal dari Al-Quran misalnya, atau contohnya dia ini niat mau menghafalkan Al-Quran 30 juz, kemudian nyampe 15 juz dia kemudian wafat, kan masih ada sisa 15 juz, maka di sisa 15 juz yang tidak dia atau yang belum dia hafalkan atau bahasanya lam yata'allamhu di sini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ba'atsallahu ilaihi malaikatan yuhaffizunahu ma baqi alaihi minhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat kepadanya untuk membantu hafalannya atau untuk menjadi teman, bahasanya itu untuk menghafalkan Al-Qur'an yang belum dia hafal hatta yab'atsallah min qabri, sehingga Allah taala kelak membangkitkannya dia dari alam kuburnya. Jadi dari video ini atau dari kitab Syarhus Syudur karangannya Imam Asyuti ini, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Habib Jindan yang dikutip dari Habib Umar Al-Hafidh, kemudian yang juga dibela oleh beliau Laura Ismail Al-Khalili yang di Bangkalan itu, yang benar sebenarnya seseorang yang punya niat atau dia bahasa di memang di kitab Syarhus Syudurnya itu seseorang yang memang punya sisa hafalan Al-Quran yang belum dia hafal, belum dia tuntaskan bahasanya seperti itu, ketika dia meninggal maka Allah Ta'ala akan mengutus satu malaikat yang kemudian malaikat ini akan menjadi teman atau dia akan nanti mengajarkannya atau menghafalinya, begitu bahasanya. Kalau bahasa kita menjadi teman yang nanti untuk dia bagaimana orang ini yang belum hafal, yang sisa hafalannya itu bisa sampai selesai, begitu kalau bahasa kita. Kemudian kan kalau kita lihat pertanyaan dari Pak Heri Pras itu atau keiskalannya, apakah bisa ini mungkin ketika seorang mukmin itu dia meninggal dan dia mempunyai hafalan, niat menghafalkan Al-Quran yang belum kesampaian, apa mungkin ini nanti di alam kuburnya Allah Ta'ala mengirim satu malaikat yang menjadi temannya untuk menghafalkan Al-Quran itu? Maka kalau kita lihat keiskalan atau istilahnya itu kejanggalan dari Pak Heri Pras itu, apakah mungkin ini dari Nabi atau dari sahabat atau memang ada dalilnya? Kalau kita melihat nalar dari Laura Ismail itu, ya masuk akal juga atau benar juga ketika dikatakan begini, seorang tabi'in
itu tidak akan berbicara kecuali sumbernya dari sahabat, dan sahabat tidak akan berbicara kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad SAW atau dari teman-teman Nabi SAW yang terdekat, misalnya dari Abi Hurairah atau dari 4 sahabat yang terkenal itu. Dari nalar seperti ini memang apa keiskalan yang disampaikan oleh Heri Pras itu sudah bisa terbantahkan begitu. Memang sebenarnya ada dalil, cuman begini saja, dalil yang disampaikan oleh Habib Jindan atau oleh Laura Ismail ini belum sampai saja ke Heri Pras, sehingga Heri Pras ini mengatakan ini tidak ada dalilnya. Makanya saya bilang begini, orang yang tidak tahu sebaiknya kalau dia tidak tahu terhadap sesuatu maka jangan langsung menjustifikasi, oh ini tidak ada dalilnya, oh ini tidak ada dari Nabi, jangan begitu. Tapi munculkan satu adalah istifham atau istilahnya itu istifta, bertanya. Kalau bahasa kita bertanya, apakah ini ada dalilnya, apakah ini memang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ketika memang ada sumbernya dari Nabi, ketika memang ada dalilnya, maka hal itu menjadi satu ketasliman yang tidak memunculkan keiskalan lagi. Sehingga kalau kita lihat di video terakhir ini ya, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Laura Ismail untuk terkhusus ya Pak Heri Pras. Lau sagatal juhalu laqallal khilafu bainan nas. Andaikan orang bodoh itu diam, maka tidak akan menimbulkan perbedaan yang banyak di masyarakat begitu. Kalau bahasa kita kan begitu. Jadi kalau bahasa kita begini, kalau orang-orang bodoh itu diam, maka sebenarnya khilaf di masyarakat itu ya mungkin tidak banyak perbedaan yang ditimbulkan begitu. Karena memang banyak orang yang tidak ahli di dalam bidang ilmu berbicara sehingga menimbulkan berapa pertanyaan atau kegaduhan di masyarakat. Ya mungkin ini video ini perlu untuk Pak Heri Pras untuk ditanggapi. Yang katanya nggak ada dalilnya, ini ada dalilnya. Bagaimana tanggapannya Pak Heri Pras begitu? Apakah dalil ini menurut Pak Heri Pras itu masuk atau tidak masuk begitu? Dengan logika tadi yang disampaikan itu. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.